Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bumi selalu berdoa untuk kalian semua agar kalian selalu sehat walafiat sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas belajar seperti sedia kala ya. Oke, anak-anakku sekalian, pada hari ini Bumi akan menjelaskan tentang pembelajaran kita yaitu ilmu pengetahuan alam di tema 3, subtema 2 di kelas 5 ya. Nah, namun sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Hari ini Bu Umi akan menyampaikan materi yaitu pada tema 3 ya tentang makanan sehat ya Nana ya. Kemudian subtema 2 yang berjudul pentingnya makanan ya, pentingnya makanan makanan sehat bagi tubuh ya di kelas 5. Oke, kita mulai anak-anak. Budi akan sampaikan dulu materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah gangguan organ pencernaan manusia. Materi ini ada di pembelajaran 1 dan 2 ya. Nanti kalian boleh membaca setelah menyimak video pembelajaran dari Bu Umi pada hari ini. Yang kemudian adalah penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Nah, materi ini ada di pembelajaran 5 ya, di subtema 2 tema 3. Oke. Baik, satu-satu anak-anak ya, kita akan bahas ya. Jadi gangguan pada organ pencernaan manusia, anak-anak, itu terjadi ya, dapat terjadi karena penyakit atau kelainan ya. Terdapat beberapa penyebab anak-anak ya, penyebab penyakit yang berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh manusia gitu ya anak-anak ya. Jadi penyebabnya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Nah, misalnya yang Bu Umi sampaikan yang pertama adalah sariawan. Ini adalah contoh gangguan pada organ pencernaan manusia. Ini sariawan anak-anak ya. Mungkin kalian pernah mengalami seperti ini. Nah, kemudian adalah sakit gigi ya anak-anak. Nah, ini kalau sakit gigi ini betul semua anak-anak ya, termasuk Bu Umi seringkali mengalami hal yang namanya sakit gigi. Nah, disebabkan oleh beberapa hal anak-anak ya, yang tadi Bu Umi sampaikan bisa berasal dari dalam tubuh maupun dari luar tubuh. Yang berikutnya adalah sakit MAH ya. Nah, kalau anak-anak sakit MAH harus berhati-hati ya, anak-anak ya. Baik. Oke. Nah, berikutnya yang pertama anak-anak kita bahas ya. Nah, jadi berikutnya, Bumi masih lanjutkan ya. Jadi pembelajaran ini ada di pembelajaran 2 anak-anak ya. Yang tadi ada di pembelajaran 1, yang ini ada di pembelajaran 2. Masih kelanjutan dari gangguan pada organ pencernaan manusia, yaitu ada diare, kemudian ada sembelit, kemudian ada juga usus buntu. Nah, jadi ada 6 poin anak-anak ya, ada 6 jenis gangguan pada organ pencernaan pada manusia. Dan masih ada beberapa ya anak-anak mungkin, nah tapi ini adalah secara garis besarnya gitu ya anak-anak. Oke, kita simak satu-satu anak-anak. Ya, ini adalah apa tadi anak-anak? Betul ya, sariawan. Nah, jadi sariawan ini disebabkan oleh infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Jadi infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan anak-anak biasanya ditandai dengan luka ya, berwarna putih dan terasa perih ya. Ditandai dengan luka yang biasanya berwarna putih, lukanya itu berwarna putih ya, dan terasa perih ya. Terasa perih kalau kena misalnya makanan yang panas atau pedas gitu ya Nana. Apalagi kalau mulut sedang
bekerja untuk makan gitu ya, untuk makan, kemudian tersenggol anak-anak ya, gitu ya, aduh perihnya minta ampun ya, jadi harus berhati-hati ya, itu adalah penyebabnya anak-anak. Baik, selanjutnya yaitu, bagaimana cara pengobatannya, ya jadi, langkah yang harus ditempuh itu adalah, kita harus, ini ya, minum obat sariawan dan makan makanan yang mengandung vitamin vitamin C ya. Banyak kan anak yang vitamin C, tomat ya anak-anak ya, jeruk ya, apalagi, mmm banyak anak-anak ya, banyak sekali ya yang mengandung vitamin vitamin C ya, boleh dari, buah segar maupun dari, vitamin yang sudah dikemas dalam bentuk, sirup maupun, kapsul gitu ya anak-anak ya. Nah berikutnya, nah ini adalah buah-buah yang, mengandung vitamin C, ada jeruk ya, mangga, pepaya, kemudian kiwi, tomat, stroberi, jambu, dan masih banyak lagi ya. Apa namanya, buah-buah ya atau sayuran yang mengandung vitamin vitamin C gitu ya. Jadi perbanyak, makan makanan yang mengandung vitamin C ketika kita sedang, terkena sariawan gitu ya. Nah, jadi kalau kita terkena sariawan ini anak-anak tentu mengganggu, pencernaan kita. Kenapa? Karena, awal mula makanan itu masuk ke dalam tubuh kita itu melalui mulut. Nah, mulut itu bukan hanya di lidah dan gigi, ada di sekitaran, ada dindingnya mulut ya anak-anak ya, gigi ya. Nah, itu akan mempengaruhi ketika kalian, apa namanya, terjadi masalah ya atau terjadi gangguan pada organ sekitar mulut kalian gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, sakit gigi ya Nana ya, betul ini adalah selanjutnya adalah sakit gigi. Jadi sakit gigi ini, disebabkan anak-anak pertama adalah, sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri ya, rasa nyeri yang muncul di dalam ya, yang muncul di dalam atau sekitar gigi dan rahang ya. Ya, jadi rasa nyeri yang muncul, yang berada di sekitar gigi atau rahang. Kalau sakit gigi itu kan rasanya kayak sebenarnya yang sakit apanya gitu ya, gigi atau, gusi ya, rahang itu gusinya kah atau apanya gitu ya, Nana ya. Jadi, dia apa ya, bumi sebut berkolaborasi gitu ya, kerjasama sakitnya itu. Jadi kita ngerasa kayak, kayaknya bukan giginya deh gitu ya, ini di rahangnya kayaknya gitu ya. Nah, jadi, itu ya, pertama adalah yang kita rasakan kalau sakit gigi itu awalnya gitu ya, anak-anak ya. Lalu berikutnya adalah, sakit gigi terjadi ketika pulpa, pulpa ini adalah lapisan terdalam gigi yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf ya. Jadi pulpa itu adalah lapisan terdalam gigi ya, yang terdiri atas pembuluh darah dan saraf. Nah, yang mengalami peradangan ya, jadi yang mengalami peradangan. Jadi itu anak-anak ya, jadi, ketika sakit gigi itu ketika terjadi ketika pulpa mengalami peradangan gitu ya. Nah itu adalah, penyebabnya ya, penyebab terjadinya sakit gigi. Berikutnya adalah penyebabnya karena pembusukan gigi ya. Jadi terjadi karena gigi kita itu, terjadi pembusukan ya, luka pada gusi atau tambalan gusi rusak. Nah, yang pasti anak-anak harus kalau seperti ini, harus, menerapkan, pola hidup sehat ya. Salah satunya sehat dan bersih ya. Salah satunya adalah menggosok gigi dengan tertib ya, menggosok gigi dengan tertib. Sehingga apa? Sehingga, gigi kita itu terjaga ya. Karena, ketika kita makan anak-anak, maka aktivitas gigi ya, makanan itu akan menempel pada gigi kita. Nah, kalau kita jarang menggosok gigi, nah maka kuman-kuman itu akan berada di sekitar gigi kita. Nah, sehingga menyebabkan, beberapa hal ya, bisa pembusukan anak-anak ya, sehingga, gigi kita kurang sehat, lalu kita akan, merasa sakit gigi gitu ya. Oke, nah yang berikutnya adalah, nyeri ya, ya jadi, rasanya itu, apa anak-anak ya, nyeri ya anak-anak,
Jadi maksudnya si penderita sakit gini akan merasakan, nyeri ya, bahkan kadang sampai pusing di kepala, nah ya, bahkan sampai demam. Nah itu rasanya kalau sakit gigi. Bahkan kalau sudah sakit gigi anak-anak mau ngomong aja pasti kita, rasanya kayak males gitu ya, apalagi kalau dengar suara-suara yang agak tinggi, agak keras, rasanya, langsung ya emosi kita naik gitu Nak ya. Nah tapi kita harus, bisa, mengendalikan anak-anak ya. Jadi usahakan kalian harus hidup sehat sehingga gigi kalian terawat dan tidak merasakan sakit gigi gitu ya. Oke, selanjutnya adalah, bagaimana, cara pengobatannya, terhadap, ini ya, gangguan pada sakit gigi gitu ya. Oke, yang pertama adalah dengan cara, ini ya anak-anak, minum obat sesuai resep dokter, harus ke dokter ya, anak-anak kalau sakit gigi harus pergi ke dokter. Jadi kalau kita, apa namanya, kalau kita sakit gigi, kita harus minta obat dari dokter supaya untuk menghilangkan rasa nyeri tadi ya, anak-anak ya. Nah, kemudian menggosok gigi dengan teratur, penting ya, anak-anak ya, sehingga, apa namanya, kita tahu apa, ini ya, tahu kita tahu bahwa, gigi itu perlu kita rawat, sehingga kita terhindar dari namanya sakit gigi, gitu ya. Oke, berikutnya ya adalah, ini, ayo, apa ini? Ya betul, sakit pada lambung ya, atau kita kenal dengan sakit MAH. Jadi apa sih sakit MAH itu? Sakit MAH itu adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. Nah, anak-anak boleh lihat di layar itu, yang di atas, itu adalah gambar lambung ya kalau di foto atau di zoom seperti itu, kalau normal seperti itu, dia bersih warna merahnya anak-anak ya. Nah, sedangkan yang di bawah itu adalah gastritis ya, jadi artinya lambung kita sedang dalam masalah gitu ya anak-anak ya. Nah, jadi kayak seperti sariawan tadi ya, ada putih-putihnya, sama halnya dengan lambung kita kalau sedang bermasalah. Nah, oke. Nah, anak-anakku, apa penyebab dari, sakit MAH? Yang pertama adalah luka di lapisan lambung tadi ya, yang ada putih-putih itu anak-anak lihat. Nah, itu luka di lapisan lambung. Kemudian, infeksi ya anak-anak ya. Jadi ya, jadi, selain, apa namanya, luka di bagian lambung ada infeksi ya, infeksi, bakteri ya, infeksi bakteri. Berikutnya adalah efek dari, apa namanya, penggunaan obat-obatan. Jadi efek dari jadi kalau kita pakai obat anak-anak ya, minum obat maksud Bu Umi, kalau berlebihan itu juga tidak baik ya, karena akan berefek pada, apa namanya, lambung kita ya, berefek pada lambung kita. Jadi kita, harus, apa namanya, eee, minum seperlunya gitu ya, nggak boleh sering-sering ya. Jadi kita tidak boleh ketergantungan pada obat untuk menghilangkan rasa sakit, yang kita, alami gitu anak-anak ya. Usahakan sih kalau bisa menurut Bu Umi menggunakan bahan-bahan, tradisional gitu ya, maksudnya bahan-bahan dari alam ya. Jadi misalnya kalau sakit gigi, mungkin lebih ke, apa ya namanya, pemijatan ya boleh ya, jadi pijat, mungkin di bagian kaki atau tangannya gitu anak-anak ya. Eee, kemudian, misalnya sariawan, yaitu tadi ya, makan makanan yang banyak mengandung vitamin C, baik dari buah maupun sayuran. Jadi usahakan untuk, tidak minum, obat secara berlebihan karena nanti efeknya terjadi pada lambung kita gitu ya. Oke, lalu bagaimana pengobatan untuk, orang yang menderita sakit MAH ya? Yang pertama, nah pasti kita akan, datangi dokter lagi untuk minta resep anak-anak ya, jadi minum obat sesuai dengan resep dokter gitu ya, karena, MAH itu berkaitan dengan organ bagian dalam. Jadi kita harus ada penangkalnya ya anak-anak ya, jadi, dokterlah yang tahu obat apa yang sesuai untuk, penyakit MAH gitu ya. Nah berikutnya adalah makan secara teratur, ini penting anak-anak. Jadi anak-anak harus menjaga pola makan. Tidak boleh, ditahan-tahan, tidak boleh bilang nanti 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 sehingga, eee,
kinerja dalam lambung kalian itu kosong. Nah, gitu ya. Jadi kalau kosong maka tidak ada lagi yang dicerna gitu anak-anak ya. Nah, untuk itu kalian wajib menjaga pola makan secara teratur gitu ya. Oke, selanjutnya adalah sembelit. Nah, apa sih sembelit? Sembelit itu adalah kondisi, ini ya Nana ya, sembelit itu adalah kondisi sulit buang air besar. Nah, jadi sembelit ini adalah kondisi sulit buang air besar. Sembelit itu apa sih? Nah, ini Bu Umi tampilkan sembelit itu susah buang air besar gitulah ya bahasanya. Kita mau buang itu sampai yang bertenaga gitu ya Nana ya. Nah itu kenapa? Nah oke, Nana simak ya. Oke, sembelit itu disebabkan yang pertama kurang minum. Nah jadi maksud yang dimaksud sini adalah minum air putih ya. Bukan minum misalnya kalian beli minuman-minuman berwarna gitu ya, bukan. Tapi kurang minum air putih. Jadi sehingga apa? Sehingga kurangnya cairan, anak-anak ya, kurangnya cairan dalam tubuh kita untuk membantu pembuangan itu tadi anak-anak ya, feses ya, ya gitu ya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang feses itu, maka kalian akan tahu gitu ya. Nah, kalau kita minum cukup ya apa namanya, sehingga dapat membuat apa namanya, ini anak-anak ya, buangan ya, hasil dari pencernaan itu akan lancar gitu ya. Nah, jadi usahakan tidak kurang minum anak-anak ya. Kemudian, kurang mengonsumsi makanan berserat. Nah, contoh misalnya kalian disuruh makan nih sama, bapak ibu di rumah gitu ya, tapi kalian, bilang, "Saya nggak mau makan sayur ini, saya nggak mau makan ini, saya nggak mau." Padahal yang kalian tidak mau adalah sangat diperlukan oleh, si organ dalam tubuh kalian, gitu ya, sangat diperlukan. Kalau itu tidak dimakan, ya, yang makanan berserat itu, maka akan menyiksa kalian sendiri. Salah satunya menyebabkan kita sembelit, gitu ya. Jadi mulai sekarang nggak boleh pilih-pilih makanan. Asal itu memang, diperlukan tubuh kita boleh untuk makan. Silahkan makan anak-anak ya. Jadi jangan bilang nggak mau. Nanti kalau sudah sakit terpaksa harus dibawa ke dokter. Kalau kita nggak bisa buang air besar, kan itu masalah besar anak-anak ya, kalau sampai kita nggak bisa buang air besar gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah pola makan kurang baik. Ya itu tadi yang Bumi bilang, jadi yang dimaksud pola makan kurang baik ini artinya apa? Kalian hanya mau makan misalnya, nasi dengan, apalagi namanya, telur saja misalnya, nggak mau tempe, nggak mau tahu, nggak mau sayuran. Nah padahal ini semua itu adalah makanan berserat yang diperlukan oleh tubuh gitu anak-anak ya. Nah itu penting gitu ya anak-anak. Oke. Nah ini adalah penyebabnya. Lalu bagaimana cara kita mengobatinya gitu ya kalau sudah terjadi sembelit. Nah jadi, Bu Mi sarankan kalian mengkonsumsi makanan berserat ya. Jadi makanlah, makan buah ya, jangan nggak mau gitu ya. Makan sayuran ya, itu akan membantu, rasa sembelit kalian, akan membantu kalian terhindar dari namanya sakit, itu, sembelit ya, susah buang air besar itu ya. Nah itu, kemudian, eee, banyak minum air putih. Nah tadi itu ya, jadi pengobatannya begitu, mudah anak ya. Jadi jangan sampai kurang, sehari cuma minum 1 gelas tok, kan artinya tidak sesuai dengan, yang diperlukan oleh tubuh kalian gitu, ya kan? Sehingga apa, sehingga menimbulkan, masalah pada tubuh kalian sendiri gitu ya. Jadi usahakan minum air putih sebanyak mungkin ya, tapi jangan juga sampai satu galon itu habis sehari ya untuk kalian sendiri ya, ya itu namanya berlebihan ya. Artinya, sesuai dengan kapasitas sehari berapa misalnya 8 liter berarti ya diminum gitu ya anak-anak ya. Minimal segitu. Kemudian, berolahraga secara teratur ini juga penting ya. Penting adanya olahraga misalnya seminggu 3 kali ya, bolehlah ya seminggu 2 kali, boleh juga ya. Jangan tidak olahraga sama sekali karena, ini sedang pandemi gitu ya anak-anak sibuk main HP saja di rumah, bahkan tidak memperdulikan kesehatan tubuhnya sendiri gitu ya. Oke, ini adalah sembelit.
Yang berikutnya adalah diare ya, anak-anak. Nah, anak-anak pasti udah tahu nih ya, diare nih ya. Jadi diare itu adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Nah, ini kebalikan dari sembelit gitu ya. Nah, kalau ini juga berlebihan nih ya, kita buang air besarnya terlalu sering, lalu apa namanya, kondisi dari buang air besar kita itu encer. Nah, ini juga berbahaya. Kenapa? Kalau ini terjadi terus-menerus, maka akan menguras cairan yang ada dalam tubuh kita gitu ya. Jadi ini juga tidak boleh gitu ya. Jadi kita harus sedang-sedang saja anak-anak ya. Nah, oke. Apa penyebabnya? Nah, jadi penyebabnya adalah yang pertama konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Apa itu? Virus atau bakteri. Apa itu terkontaminasi? Terkontaminasi itu artinya terkena ya anak-anak ya, terkena artinya makanan dan minuman yang sudah mengandung ya, telah mengandung virus atau bakteri gitu ya. Jadi kalau makan harus perhatikan ya, apalagi kalau jajan di luar ya, misalnya beli pentol goreng, pentol bakar, perhatikan jangan sampai nih makanan jatuh di tanah kalian ambil juga misalnya gitu ya. Jadi harus ada lalat berhinggap kalian beli juga gitu ya. Itu tidak boleh. Kenapa? Dampaknya akan terjadi di dalam pencernaan kalian yang menyebabkan apa nanti diare gitu ya. Berikutnya adalah ini anak-anak ya. Jadi diare ini dapat menyebabkan si apa namanya penderita diare ya. Jadi kalau kita merasakan kalau terjadi diare pada diri kita, maka yang terjadi itu adalah kita akan kehilangan banyak cairan dari dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, jadi usahakan yaitu tadi ya penyebabnya, usahakan makan ya, makan atau minum yang bersih gitu ya, yang bersih ya, nantinya yang bersih itu tidak ada virus atau bakteri. Nah, berikutnya adalah bagaimana cara mengobatinya? Ya, pertama, tetap anak-anak jadi minum banyak air putih itu sangat simpel dan mudah dan memberikan kesehatan untuk tubuh kita. Jadi minum air putih ya, apalagi kalau kita bisa minum air putih yang hangat gitu ya, itu lebih bagus lagi ya anak-anak ya. Lalu kalau sudah akut ya, apa akut itu kalau sudah parah anak-anak diarenya, jadi pemberian Oralit. Nah, Oralit ini anak-anak pasti udah tahu tuh bagaimana cara membuat apalagi namanya Oralit gitu ya. Nah, jadi caranya bagaimana? Jadi garam ya anak-anak, siapkan air putih dalam gelas, kemudian garam secukupnya ya, jangan garam satu bungkus ditumpah semua ya, garam secukupnya lalu diaduk sampai si garam ini larut dalam air. Lalu setelah itu diminum untuk pencegahan atau pengobatan penyakit diare. Yang berikutnya minum obat sesuai resep dokter. Nah, ini langkah terakhir apabila pemberian Oralit sudah tidak bisa menolong lagi gitu ya. Nah, terpaksa harus pergi ke dokter untuk meminta resep gitu ya, Nana ya. Resep untuk menangani penyakit diare ya. Oke. Yang berikutnya adalah ini ya, apendisitis. Apa itu penyakit apendisitis? Nih anak-anak. Jadi penyakit apendisitis itu adalah pembengkakan atau peradangan usus buntu. Wah, serem banget anak-anak ya, usus buntu. Jadi jangan sampai lah ya anak-anak. Jadi kalau pembengkakan atau peradangan usus buntu. Jadi kalau kita ngomongi bengkak, jangankan di dalam tubuh ya anak-anak, ini kan organ tubuh yang tidak dapat kita lihat ya anak-anak ya. Nah, di luar saja misalnya kalian kejedot gitu ya, bengkak, sakit pasti ya kan, apalagi bagian dalam gitu anak-anak ya. Jadi apendisitis ini disebut dengan usus buntu ya, atau dikenal dengan nama usus buntu. Nah, ini Bu Umi tampilkan, jadi usus buntu ya, jadi ngomongnya usus buntu itu artinya ya buntu itu berarti tidak ada jalan lagi ya anak-anak ya. Kalau normal dia biasa bentuknya. Anak-anak boleh lihat yang gambar A ya, kemudian yang gambar B. Nah, itu
dia ujungnya itu bengkak anak-anak, bengkak ya namanya juga pembengkakan ya, bengkak ya, coba perhatikan jadi peradangan ya merah gitu ya. Nah, jadi itu. Nah, apa penyebabnya? Coba perhatikan anak-anak. Jadi penyebab dari usus buntu yang pertama tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran atau kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Ya, jadi tersumbatnya pangkal usus buntu, anak-anak ya, oleh kotoran ya atau apa namanya kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi, gitu ya. Jadi itu adalah penyebab dari appendicitis. Ya, itu anak-anak ya. Jadi kalau biasanya itu disebut begini ya, terkadang kalau kita lagi makan, kalau ada biji-biji dari misalnya buah, contohnya buah jeruk, jangan ditelan anak-anak, dibuang ya. Sehingga kenapa? Karena biji itu kan kecil ya, jadi nanti takutnya masuk ke situ tadi ya, ke usus buntu tadi. Nah, kalau dia masuk ke situ, mau tidak mau kan nanti apa namanya membuat si usus buntu tadi infeksi karena kena itu tadi ya kasar anak ya gitu ya. Jadi nanti terjadi pembengkakan gitu ya. Nah, jadi gejalanya adalah jadi gejala yang dialami oleh si penderita appendicitis ini nyeri pada perut sebelah kanan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, lalu mual. Nah, ini adalah ciri dari usus buntu ya atau appendicitis gitu ya. Oke, ini adalah gejala si penderita appendicitis. Nah, kemudian bagaimana caranya kita melakukan pengobatannya? Nah, dengan cara adalah tidak ada cara lain anak-anak, harus operasi. Jadi operasi itu nanti usus buntunya harus dipotong gitu ya, bahasanya pengangkatan usus buntu harus di-cut gitu ya anak-anak ya, supaya si peradangan ini tuh yang tadi ada bendanya yang membuat infeksi tadi, supaya tidak terus berada di situ gitu ya. Jadi harus operasi. Jadi harus hati-hati ya kalau makan diperhatikan karena tubuh kita itu organ bagian dalam itu harusnya memperoleh makanan-makanan yang lunak, lemak, lunak, kemudian lembut gitu ya nak ya. Jadi mengunyahnya dari mulut itu harus lembut gitu ya. Jangan baru dimakan udah ditelan, baru dimakan ditelan, nggak boleh, harus dilakukan dulu apa namanya peremasan ya di dalam mulut sehingga makanan itu berubah menjadi bubur, sudah lembut baru kita telan sehingga kita salah satu bentuk menjaga kesehatan organ pencernaan pada tubuh kita gitu ya anak-anak. Baik. Nah, anak-anakku sekalian, adapun penyebab gangguan pada organ ini ya, organ pencernaan manusia. Jadi apa saja penyebabnya? Oke, yang pertama adalah karena ini ya, Nana ya, karena kita tidak apa namanya makan dengan teratur ya. Jadi makan yang tidak teratur itu dapat menyebabkan gangguan pencernaan anak-anak. Ya tadi ya contohnya apa? Mah ya anak-anak ya. Ya tadi mah tadi ya. Jadi mah itu kan disebabkan meningkatnya ya anak-anak ya cairan asam di dalam lambung gitu ya. Nah, oleh karena itu makan makanan yang bergizi apa namanya dapat membantu apa namanya tidak terjadinya sakit mah gitu. Jadi makanlah makanan yang bergizi gitu ya. Yang tadi ya. Jadi pola makan harus diatur ya supaya apa? Supaya kerja dalam lambung kita itu terus ada gitu. Jangan makan tunggu bunyi perutnya kucuk-kucuk baru makan gitu ya. Jangan sampai anak-anak ya. Ya makanlah sedikit supaya si pencernaan dalam tubuh kita itu tetap kerja dengan adanya asupan dari mulut kita gitu ya. Oke, berikutnya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak ini anak-anak ya, yang tidak sehat ya atau yang tidak bersih.
Ya, jadi penyebabnya adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih, ya gitu ya. Jadi kalau kita itu makan makanan yang tidak bersih, jadi ini kurang ya anak-anak ya, ini kurang, eee, yang tidak bersih, oke ya. Jadi, kalau kita makan makanan yang atau minum minuman yang tidak bersih, itu akan, berdampak ya anak-anak ya, berdampak pada tubuh kita, terjadi diare gitu ya anak-anak ya. Heeh, jadi kita nggak boleh gitu karena, tubuh kita tuh pengennya makanannya bersih, bersih saja anak-anak ya, kalau sehat sih insya Allah sehat ya anak-anak ya. Nah yang penting bersihnya gitu ya. Nah, berikutnya adalah mengonsumsi makanan yang telah basi. Jadi nggak boleh kita makan yang sudah basi ya, Nana, ya. Tadi kalau makan itu paling tidak dicium dulu lah ya, kalau tidak itu kalau memang aromanya sudah nggak baik ya jangan dilanjutkan gitu ya. Lebih baik tidak dimakan gitu ya, untuk, menjaga agar organ pencernaan kita itu tetap sehat gitu ya. Oke. Selanjutnya adalah, cara memelihara kesehatan organ pencernaan. Yang pertama, makan makanan sehat dan bergizi ya, Nana. Kemudian tidak jajan sembarangan. Jadi usahakan tidak jajan, makan dari rumah, nggak usah jajan ya, Nana ya, itu lebih sehat ya. Kemudian menjaga kebersihan makanan dan minuman. Kalau makanannya udah jatuh atau makanannya udah dihinggapi lalat dan lain sebagainya, ya tolong jangan dimakan gitu ya. Kemudian mencuci tangan, ini yang penting ya, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jangan asal, habis main bola ya, pulang ke rumah, buka tutup nasi, langsung pegang makanan. Nah, itu kan tidak baik ya. Sebaiknya pulang, cuci tangan, cuci kaki ya, di air mengalir menggunakan sabun. Setelah itu baru kalian buka si tutup nasi, baru ambil makanan. Itu baru, kita menggunakan pola hidup sehat. Nah, baik. Ya, mungkin itu saja dari Bu Umi anak-anak. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada perkataan Bu Umi yang kurang berkenan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.